bekas sampai di HP amputasi. Udah ratusan lah kalau per bulannya. Oke, teman inspirasi Aji, kembali lagi di YouTube channel kita. Dan kali ini aku akan ngobrolnya sama seseorang yang orangnya itu luar biasa, gila gitu ya. Sama ya. Sama gitu ya. Kemudian orangnya juga seorang wanita yang luar biasa menginspirasi orang lain, kemudian kontribusinya untuk orang lain juga luar biasa. Yes, benar. Penjual bakso. Penjual bakso gitu ya, karena beliau ini adalah wirausaha, adalah salah satu hobi ya kali ya Bu ya. Hobinya makan bakso. Hobinya makan bakso, makanya buat bakso Makanya ya. bikin bakso. Langsung aja, teman kita kali ini adalah Laura. Nih teman-teman lihat ya, baru ketemu aja udah ngakak gitu ya, udah heboh gitu ya. Udah lama kita nggak ketemu ya, Ji? Iya, kapan Udah terakhir kali kita gila-gilaan. ketemu? Terakhir ya yang pas ke kantormu itu kayaknya. Ke kantorku itu ya terakhir ya. Tahun Iya. lalu. Tahun lalu. Tahun lalu Tahun ya. lalu apa? Iya nggak sih? 1,5 tahun yang lalu, 1,5 udah 2020 lama lah ya, udah lama. Selebih itu kita paling cuman kayak papasan sebentar ya. Iya. Habis itu ini nggak pernah yang lama Betul. gitu ya. Oke. So, gimana hidup lo saat ini? Pengen update-update juga nih tentang Ternyata hidup kan lo lo saat kok ini. tiba-tiba ada tempat bakso gini ya, lapak Exactly, bakso gitu ya, ya, kan. gitu kan. Dan ini adalah tempat pertama di mana teman inspirasi Aji mengadakan live-nya langsung di luar gitu ya, tempat makan langsung. Gimana kabar lo? By the way, sebenarnya thank you ya, Ji. Lo mau mampir ke sini. Oh, Gua seneng banget sangat. gitu loh. Seorang Aji gitu loh mampir ke sini. Kalau agak panas-panas dikit ya Oh, suasananya. Beginilah lapak bakso, teras bakso boy namanya. Teras Bakso Teras Boy. bakso boy. Oke. Ya kan? Gua ya. Ada intermezzo ya. Intermezzo. Oke ya. Iya, karena pemirsa teman-teman ini adalah yang punya ya, ownernya Boy gitu ya. Ownernya boy. Sini coba kita perkenalkan dulu. Nih, Ya. ini dia yang Owner punya Bakso Bakso Boy. Boy. Lanjutkan makan ya, owner ya. Yuk, ngobrol dulu ya kami ya. Oke, jadi 1 tahun lebih kita nggak ketemu kali ya. Iya. Jadi lo memiliki usaha di kuliner ini gitu ya. Apa sih yang melatar belakangnya? Iya. Waktu itu kan kita ketemu terakhir kan memang udah yang frozen ya. Benar, Yang benar. frozen, Waktu itu masih frozen. sudah masih frozen. Latar belakangnya karena awalnya memang gue pengen punya satu usaha lain deh, gitu kan. Dan karena kita memang suka makan bakso, ya. Awalnya tuh sebenarnya ada teman yang nawarin dia punya produksi bakso untuk kita jadi makronnya dia, Iya, gitu iya. kan. Kita lagi cari-cari usaha apa sih, gitu kan. Mau coba kuliner, dia nawarin. Tapi pas nyobain kok ternyata rasanya itu memang bukan bakso real Iya, meatball, iya, gitu iya. kan. Terus kita pikir kalau kayak gini kayaknya kurang cocok nih sama kita gitu. Akhirnya ya udah kenapa kita nggak bikin sendiri Iya, aja iya. gitu. Bikin deh sendiri. Wah, Oke, kebetulan oke. ayang beb aku tuh jago lah dia Ayang masak. beb, ya. Dia coba YouTube berkali-kali sampai Heeh. jadilah yang sesuai dengan yang kita mau ya. Bakso sehat, tanpa tepung, tanpa MSG. Yes, gitu. jadi ini aku itu ya teman-teman bukan baru kali ini makan bakso Boy, tapi aku udah berapa kali order gitu ya, pesen dan baru kali ini kesampaian datang langsung ke depotnya gitu ya kan. Dan sekali makan itu langsung 2 mangkok gitu ya. Iya, yang gede-gede lagi. Yang gede-gede lagi ya. Jadi apa yang membedakan bakso Boy ini dengan yang lainnya? Nah, bedanya itu adalah dia tanpa tepung. Kita benar-benar daging pilihan dan nggak pakai MSG. Ya, Nggak ya. pakai itu yang namanya perisai bakso tuh ya pengembang, jadi rasanya jadi enak karena emang daging sendiri gitu kan. Iya, iya. Nggak pakai Bener, pewarna. nggak pakai pewarna. Siap bos, gitu ya. I see. Kemudian so far gimana perkembangannya dari udah berapa lama nih kira-kira? Kalau yang kita buka ini ya baru 1 bulan. 1 bulan ya depotnya ya. Tapi kalau untuk online-nya sendiri udah lumayan lama udah ya. hampir setahun. Udah hampir Yang setahun online-nya. ya. Udah lumayan itu bisa kurang lebih berapa ya? Ada yang frozennya. Iya. Pokoknya ini masih baru mulai lah. Gua aja kalau sekali order beli 4, 5. iya kan. 5 bungkus. 1 bungkus isinya banyak sekali teman-teman. Memang kalau kalau aku ini sangat rekomen banget ya. Karena ini baksonya itu benar-benar daging, kemudian kuahnya itu kuah kaldu ya, nggak ada rasa micin sama sekali gitu ya. Dan tuh lembut gitu, jadi enak banget gitu. Oke, nah ngomongin perbaksoan gitu ya.
apa nih yang berbeda? Karena kan sebelum dari bakso ini, lo kan menjalani bisnis yang lain ya Iya. kan? Ya kan? Nah, apa yang beda nih di bidang kuliner saat ini? Bedanya di bidang kuliner ini sebenarnya banyak orang seneng makan ya. Orang kita kan seneng wisata kuliner, Bener. gitu kan. Dan orang-orang tuh welcome banget untuk sesuatu tentang makanan yang baru, Iya, iya. gitu. Jadi banyak orang datang waktu kita baru buka tuh, wah rame banget tuh, Ci. Iya, iya. Pengen Gue sempet nyobain, ngeliat tuh. lihat ya, ngantri gitu kan. Nah, satu sisi ya buat akunya nih bedanya Iya, gitu iya, ya, iya. punya satu bisnis yang baru ini sebenarnya lumayan letih juga sih. Iya, iya, iya. Letih banget gitu Iya, kan, iya. beda banget kalau kuliner kan gitu Iya, dibanding sama ini kita punya bisnis jasa Iya, gitu iya, kan. Nah, seperti itu. Ini pertama kali sih kita punya kuliner gitu. Yes, yes, yes. Tapi buat aku ngelihat orang-orang itu nikmatin bakso yang kita bikin gitu kan, terus dia happy, Iya. terus dia mau balik lagi. Nah, itu tuh rasanya luar biasa banget. Saya balik datang, lagi. iya, kayak di rumah balik lagi berkali-kali dia mau telepon, gue mau bakso ya, pesen ya, gitu kan. Itu happy banget tau Iya, gak Ji? iya, Itu yang nggak walaupun capek itu hilang deh capeknya. Iya, Lihat orang iya. mau balik lagi, datang lagi gitu. Iya, iya. Oke, oke. So, jadi teman-teman untuk informasi juga bahwa aku kenal Laura ini lumayan lah ya, lumayan beberapa waktu. Kemudian beliau ini juga punya bisnis di bidang jasa gitu Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih bisnis di bidang jasa yang lo memang udah berapa tahun menggelutinya? Udah 17 tahun. 17 Wah, tahun, teman-teman. 17 tahun ya. 17 tahun. Oke, apa itu Iya, kalau boleh tahu? jasanya itu sebenarnya financial, lebih cenderungnya ke security, atau mungkin kalau kita suka dengar insurance ya. Itu yang gue lagi, yang udah 17 tahun ini gue jalanin. 17 tahun, ya Allah. Gue aja baru 18 tahun gitu ya. Beda sedikit ya sama lo ya. Beda sedikit Kan ya. lucu-lucu deh anak ABG, lagi mereka gitu kan. Oke, kok bisa nih ya? I mean, bukan kok bisa, tapi apa yang membuat lo bisa menggeluti sebuah bisnis ya di bidang jasa selama 17 tahun gitu? Kalau pertama sih tentang cuannya ada loh, Ji. Cuan pasti nomor satu dong. ya. Ya kan, wealth. Nah, itu dia. Bener. Cuan untuk dapetin wealth. Itu buat gue bukannya tentang, kita nggak munafik ya, tentang uang, karena itu kan perlu banget gitu kan. Dan ngebuat orang lain punya security income, itu penting banget menurut gue. Makanya itu yang gue seneng masih ada di sini terus. Bukan uang tentang kita materi enggak, tapi ya sekarang kalau kita nggak punya uang juga untuk menjalani hidup kan susah juga. Benar. Dan gimana orang yang udah punya uang terus bisa ngejaga itu uang agar bisa long lasting gitu kan. Nggak kayak kita dapat lotre abis itu hilang, kan enggak. Itu gimana kita bisa ngelola dengan baik, bahkan kalau bisa dilegasiin gitu kan untuk anak cucu. Nah, itu dia tuh. So, selama 17 tahun ini waktu yang nggak sebentar gitu teman-teman ya, 17 tahun. Gimana ups and down-nya lo menjalani bisnis itu? Ups and down-nya pasti ada. Cuma lebih, kalau gue lebih banyak ups-nya sih rasanya. Bagus dong. Banyak. Jadi sebenarnya sepanjang orang-orang itu kita educate tentang mereka, kehidupannya mereka, pentingnya untuk mereka punya security income, gitu kan, financial stability, gitu kan, baru ujung-ujungnya financial freedom, itu mereka mau gitu untuk memulainya. Nah, walaupun sebenarnya kalau bisnis finansial ini kan uang itu ya mau susah, mau senang, kita butuh uang. Benar. Sakit, sehat, kita butuh uang. Politik, mau apapun kita perlu uang, gitu kan. Dan kita tujuannya adalah untuk wealth ya, untuk kesejahteraan kita dan keluarga, gitu. Menurut aku sih sepanjang ini grafiknya sih naik, gitu kan. Bahkan pas kita COVID, gitu kan, di saat mungkin banyak sisi-sisi perekonomian lainnya turun. Kalau tentang keuangan itu sebenarnya cenderung lebih terus gitu. So, ada nggak sih momen ataupun event di dalam perjalanan lo 17 tahun itu yang itu membekas banget gitu loh, sampai sekarang lo tuh masih ingat banget? Nggak tahu momen ketika lo menghandle klien lah atau apa itu, ada nggak? Ada. Jadi kalau gue kan fokusnya kemarin kan di insurance-nya, gimana gue bisa ngebantu orang ketika dia sakit, masuk rumah sakit dia nggak perlu pakai uang sendiri. Itu dia tujuannya. Itu luar biasa loh teman-teman. Iya.
Jadi kita nggak ada yang pernah nabung untuk sakit. Iya, Ya kita iya. nabung untuk pendidikan anak, untuk pensiun gitu Iya. kan, untuk nikahin anak Iya, misalnya benar. nanti ya enggak sih? Orang Indonesia nabung untuk nikahin anak Iya, loh. Kalau benar. tempat lain nggak ada kan? Iya. Kita nabung buat itu gitu kan. Nah, nggak ada yang nyisihin buat kita sakit. Tapi ketika itu sakit, nah kita mau ngambil dari pundi yang mana nih? Gitu, yang udah kita siapin gitu kan. Termasuk katanya pundi investasi gitu kan. Iya. Nah, disinilah peran pentingnya security income ini gitu. Jadi waktu itu aku tuh punya nasabah di daerah Bau-Bau. Wah, jauh Bau-Bau gitu, di banget. selatan. Iya, Sulawesi Selatan, Iya. Bau-Bau. Jadi gue naik pesawat dari ke Kendari, dari Oke. Kendari gue naik boat 5 jam Oke, ke jadi lu Bau-Bau. dari Jakarta Kendari, Iya, Kendari ke Bau-Bau 5 Bau-Bau jam 5 naik jam boat. naik boat Luar gitu kan. biasa. Itu first Terus, time terus? gue di antara mabok-mabok. Dan beneran Terombang-ambing di lautan ya. gitu. Oh, iya, iya, iya. Gitu kan. Awalnya sih gue kenalnya sama orang itu di Jakarta. Oh, Gitu. Orang ini di Jakarta, dia tertarik jadi tim gue, dia ngajak gue ke sana. Jadi Oke, orang-orang oke. Bau-Bau ini belum banyak tahu yang kayak gini nih, Oke, Bu. Aku kenalin ke sana. Ya udah aku ke sana kan sendirian. Untung dikasih tempat sama dia. Sekitar seminggu gue ke sana, gue educate di sana. Bikin presentasi di sana tentang pentingnya security income. Iya, iya. Gitu kan. Ngambillah itu ada satu keluarga bidan sama suaminya itu TNI AU. Gitu. Iya, wow. Nah, ada banyak di situ, ada beberapa puluh juga yang ikut gitu di sana. Nah, yang aku berkesannya adalah ya ibu-ibu ini baik banget ya, bidan. Terus 6 bulan kemudian dia itu sakit kakinya. I see. Awalnya itu cuman luka karena pakai sepatu gitu kan, luka tapi kok ternyata nggak ini Iya, ya nggak nggak sembuh. sembuh malah busuk kayak membusuk gitu basah akhirnya Lutut ya. enggak di jari kaki. Oh, di jari kaki. Iya, iya. Jari kaki cuma kayak sepatu kan kita suka lecet ya Benar, kalau ujung benar. sepatu. Ternyata dia membekas sampai dia harus diamputasi. Oh my God, sampai harus diamputasi. Diamputasi itu Oh awalnya my God. 3 jari gitu kan, terus sampai 1 jari ininya. Iya, iya, diamputasi iya. semua. Kalau nggak dia menjalan. Gitu kan. Nah itu waktu itu tahun berapa ya? 2010 kurang lebih. Wow, 14 tahun yang lalu. Iya, 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 iya. buat aku tuh yang berkesannya jadi dia ini nyambung cuman 350.000 loh sebulan sisihin. Dia dapat itu kurang lebih 100 juta untuk jaminan pengobatannya dia. Gitu. Dan buat dia ya waktu itu dia dapat BPJS juga ya. Alhamdulillah dibantu. Tapi dengan dikirimin uang ini ngebantu banget untuk dia karena dia walaupun dia perempuan dia tonggak keluarganya. Itu buat aku datang ke sana ngelewatin lautan lagi gitu kan, ngebantu dia dan dia juga kaget. Hah, saya dapat segini Bu, padahal kan saya nabung baru 350.000 kali 6. Benar. Gitu. Baru 1,8 jutaan gitu dan itu buat aku berkesan banget dia bisa tetap anaknya, cucunya udah punya cucu itu bisa kebantu banget. Oh my God, luar biasa banget teman-teman ya. Jadi dari Jakarta, Jojo ke Bau-Bau, terombang-ambing di lautan hanya untuk membantu orang. Gue masuk koran loh di sana. Luar biasa. Ada korannya karena dia selama ini mereka menganggap insurance itu cuma bohongan. Benar, benar. Tapi dia lihat, aku bawa uang 100 juta ke mereka, itu mereka ini banget dimasukin ke koran. Wow. Ini bener ini aliansi mereknya kita ada gitu kan. Oke. So, selain insurance, kemudian juga lu sekarang bergerak di bidang kuliner gitu ya. Teman-teman, Laura ini adalah ibu 5 orang anak ya. 5 anak gitu ya. Nah, nggak hanya seorang ibu ya teman-teman, tapi aku ngeliat Laura ini dia itu kerja keras banget untuk keluarganya gitu ya. Untuk anak-anak-anaknya gitu. So gimana nih perkembangan anak-anak? Iya. Alhamdulillah anak-anak gue 5 bener, hampir setengah lusin ya. Iya, gitu kan. satu lagi ya. Satu lagi saya ada rencana satu lagi. Saya baru 30 sih, tapi yang pertama itu udah 24 tahun, udah lulus kuliah gitu kan. Sekarang dia bantu nih handle bisnis kita gitu kan. Yang kedua juga masih kuliah di Surabaya. Yang ketiga sama keempat SMA. Yang kelima si Bontot ini 5 tahun gitu kan. Seru punya anak banyak. Seru. Laki-laki gitu kan. semua? 4 laki-laki 1 perempuan. 4 laki-laki 1 perempuan ya. 1 perempuan. Oke, nah
kalau kita udah ngomongin tentang bisnis lo gitu ya, kemudian tentang keluarga lo gitu ya, teman-teman kita ini kenal dari beberapa program training gitu ya, dan memang kenal Laura dari sana, kemudian sedikit banyak tahu juga tentang Laura gitu ya. Nah, aku melihat dia lebih dari sekedar seorang ibu 5 anak, pebisnis wanita itu enggak, lebih dari sekedar itu. Tapi yang aku lihat adalah visi, tujuan hidupnya Laura itu besar banget gitu ya. Mungkin bisa di-share di teman-teman inspirasi Aji gitu ya di sini. Apa sih tujuan hidup seorang Laura? Iya sih. Aku tuh kalau ditanya itu tuh selalu kayak ada sesuatu yang kayak di sini dalam dada, begitu ya. Langsung keluar bergetar langsung gitu ya. bergetar gitu kan. Karena buat aku memang benar visi itu yang membuat aku tetap hidup, gitu ya. Mungkin sama kayak dirimu ya, aku juga kita sama-sama bergerak berdasarkan visi, gitu kan. Dan di training yang kita ikutin bareng-bareng yang bukannya menemukan ya, tapi kayak menginfo kembali visi kita kembali memunculkan ya, memunculkan kembali gitu kan. Kalau aku tentang rasanya berkelimpahan, bahwa aku seorang yang berkelimpahan dengan segala anugerah yang Allah kasih, Tuhan kasih ke aku, gitu kan. Apapun itu, dan aku percaya yang Tuhan kasih ini saatnya untuk aku salurkan ke orang lain. Dengan aku merasa berkelimpahan, aku memberikan ke orang lain, nanti orang lain lagi memberikan lagi ke orang lain lagi, terus jadi ada riak-riak terus yang dampaknya besar banget. Yang aku sadarin banyak orang cenderung merasanya dirinya kurang, nggak cukup baik. Menurut aku itu bukan satu bentuk kerendahan hati sih. Benar. Gitu. Dan berasa berkelimpahan bukan bentuk kesombongan, tapi justru rasa syukur. Gitu. Dengan aku berkelimpahan, aku bisa meneruskan ke orang lain sehingga orang lain itu juga bisa bertumbuh, bisa mendapatkan hidup yang sesuai yang mereka inginkan. Itu Ji, visi gue Ji. Gue ngerasanya langsung dingin, sejuk gitu ya. Jadi sebenarnya berkelimpahan atau bersyukur gitu ya, itu mungkin terdengar klise gitu ya, hal yang sederhana gitu. Tapi masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki semuanya, memiliki segalanya, tapi rasa keberlimpahan, rasa bersyukur itu masih kurang gitu ya. Dan balik lagi teman-teman ketika Laura bilang bahwa mulanya dari rasa bersyukur gitu ya, tapi dari rasa bersyukur itu bisa dibagikan untuk orang lain, bisa berdampak untuk orang lain gitu ya. Luar biasa banget loh. Iya, terima kasih Aji. Nah, kalau boleh nih kita kasih pesan-pesan buat temen inspirasi Aji di luar sana, apa sih yang ingin seorang Laura berikan buat teman-teman di luar sana? Oke. Buat sahabat-sahabat, apa namanya? Teman inspirasi Aji. Teman-teman inspirasi Aji, ya. Seperti, dan aku sendiri gini, aku bersyukur banget bisa kenal Aji. Buat aku cocok banget namanya inspirasi Aji, karena buat aku Aji itu inspiring banget. Oh, thank you. Dengan kelembutannya tapi tegas gitu kan, itu membawa orang-orang, aku merasakan orang-orang sekitar Aji itu selalu bertumbuh. Ada dekatmu itu bertumbuh selalu, gitu kan. Dan aku ngerasain hatimu yang besar banget untuk orang lain. Ya, pesan aku untuk sahabat teman inspirasi Aji adalah percaya bahwa dirimu itu berharga. Iya, bersyukur selalu atas apa yang Allah udah berikan, Tuhan udah berikan. Pasti ada satu hikmahnya. Kita diciptakan itu ada satu misinya untuk orang banyak, untuk dunia ini. Ketika teman-teman semua, teman-teman inspirasi Aji ini benar-benar merasakan dirinya ini berharga, bisa memberikan dampak ke orang lain. Kita nggak bisa menuangkan air ke gelas lain kalau cup kita nggak ada isinya. Nggak penuh. Jadi dengan kita ngerasa diri kita penuh, kita mau nuangin untuk orang-orang lain. Gitu. Wow, luar biasa banget ya. Nah, tadi itu keren banget ketika lu bilang bersyukur gitu ya, bersyukur, berkelimpahan, kemudian dari situ barulah kita bisa membagikan gitu ya, untuk orang lain, untuk berdampak untuk orang lain gitu ya. Nah, apa sih hal-hal kecil yang saat ini lo syukurin di dalam hidup lo, Bu? Gitu ya. Gue tuh kayak setiap bangun pagi aja, gue udah lama nih ngelatih bikin jurnal syukur gitu. Gue nulis apa yang gue syukurin di hari ini. Nice. Sesimpel gue masih bisa bangun di pagi hari, berarti Allah masih kasih kesempatan buat gue untuk hidup, untuk berkarya lagi, untuk ada lagi buat keluarga gue, gitu kan. Gue bersyukur gue masih punya rumah, di saat mungkin orang masih yang kontraktor bahasanya ya. Gue bersyukur gue punya usaha ini, walaupun masih mulai banget, gitu kan.
masih naik turun, masih cash flow-nya masih naik turun banget gitu kan. Gue bersyukur ada suami gue, ada anak-anak gue, gitu kan. Satu hal yang sangat simpel juga, anak gue yang paling gede yang selama ini menurut gue dia sibuk sendiri sama dunianya. Tapi ketika gue buka ini, dia orang yang pertama, gue ready untuk bantuin di sini. Itu, gue luar biasa banget hati gue. Buat gue seorang anak yang mau tanpa disuruh, bukan karena dia yang disuruh ibunya, tapi dia datang kesadaran sendiri. Aku mau bantuin mah. Itu buat gue itu udah syukur yang luar biasa banget. Ya alhamdulillah dari sesimpel itu aja yang gue syukurin. Dan yang gue terus membuat gue selalu bersyukur adalah karena gue ngelatihnya itu untuk selalu nulis kayak gitu. Journaling adalah salah satu metode dari Laura mungkin yang bisa juga dipakai oleh teman-teman di luar sana gitu ya, untuk heal yourself gitu ya, untuk express gitu ya, express yourself dalam arti mengeluarkan apa yang mungkin perasaan ditahan, yang dipikirkan untuk diaktualisasikan mungkin dengan cara menulis gitu. Dan bisa juga dengan cara apapun ya Bu ya. Cara apapun. Kadang mungkin kan nggak semua orang bisa langsung ngomong sama orang lain benar, ya. Benar. Tapi nuliskan itu kan tersimpan dan nggak akan kemana-mana berkeluarnya. Bisa dibaca lagi. Bisa dibaca lagi. Gitu, ya kan? Nah, kan yang gue tahu adalah Laura ini tuh orang yang suka kontribusi nih ya buat orang lain gitu ya. Suka banget gitu ya kan. Itu juga yang menjadi inspirasi untuk gue melihat bahwa nggak hanya Laura gitu teman-teman, tapi juga suaminya gitu ya, karena gue juga kenal dengan suaminya Laura gitu ya. Nah, apa sih saat ini tapi kenapa sih Laura itu suka banget untuk berkontribusi, untuk memberi dengan orang lain? Itu tuh apa? Kenapa? Ya gitu ya. Jadi kalau mau cerita dulu itu sebenarnya aku orang yang paling cuma peduli sama diri sendiri sih. Fokus menurut aku yang paling penting dalam hidup aku sendiri aja gitu kan. Gitu ngapain dapat ngurusin orang lain gitu kan. Tapi semuanya sejak yang kita ikut training itu bareng itu di situ satu turning point-nya gitu kan. Dengan ada satu rasa kepuasan, satu rasa yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ketika ada buat orang lain itu, gitu. Itu yang kayak nagih, gitu. Buat aku kayak nagih terus, gitu. Lihat orang lain itu happy, bersyukur, gitu kan. Mereka punya kehidupan yang berbeda, ngerasa dirinya itu berbeda, gitu kan. Terus mereka merasakan bahwa mereka itu juga berharga. Mereka ada di dunia ini ternyata mempunyai dampak buat orang lain, bisa jadi dampak buat orang lain, dan mereka nyadarin itu, mereka punya potensi, bahwa mereka itu juga orang yang masih cukup ya, gitu kan, itu kayaknya bahagia banget gitu rasanya, gitu, nggak terlukiskan dengan apa-apa gitu, dan itu yang kayak manggil terus gitu, gitu. Kayak apa ya? Kita itu bisa ngerasain kalau kita bisa memberikan sesuatu ya, bukan dalam hal materi ya teman-teman ya, tapi dalam hal support gitu ya, yang berbentuk non materi gitu, dan melihat orang lain berkembang, itu rasa syukurnya itu luar biasa nggak sih? Banget. Iya kan? Gitu. Saya penuh banget ya, mungkin kalau kita tahu sama ini memberikan dalam bentuk materi, uang kayak sedekah gitu kan. Tapi ternyata yang namanya sedekah itu senyum aja udah sedekah kan. Nah, jadi kita ada buat orang lain, support dia gitu kan. Dengerin dia cerita aja, keluh kesah aja itu sebenarnya bentuk support ya. Gitu kan. Itu tuh buat aku itu satu hal yang powerful banget sih Ki. Dan itu yang membuat aku ngerasa hidupku jadi berarti. Gitu. Luar biasa. Dengan memberi dan berdampak untuk orang lain, maka hidup lo akan berarti. Wow, luar biasa. So, terakhir nih, Bu ya. Apa saat ini yang sedang ingin lo raih gitu ya, kan ingin mencapai saat ini? Mungkin matching nih dengan yang lo bawakan ya, lo lagi share ya. Aku tuh saat ini pengen menciptakan wealth ya, kesejahteraan gitu ya, buat keluarga aku gitu kan. Karena ya tahu sendiri anaknya 5 gitu kan. Dan aku nggak tahu hidupku sampai kapan di dunia ini. Dan di usia saat ini anakku masih kecil banget gitu kan. Aku ingin memberikan satu ibaratnya legacy gitu kan,
yang membuat mereka itu ngerasa mereka itu ter-provide ya, terfasilitasi gitu ya, sehingga mereka ngerasa dirinya aman gitu kan. Untuk kalau mereka dirinya aman secara finansial, mereka bisa berkiprah dan berkarya untuk orang lain. Aku ngeliatnya gitu sih, ya kan. Jadi banyak orang mungkin pengen berkiprah untuk orang lain, tapi diri sendiri belum cukup, gitu kan. Tarik-tarikan, begitu kan. Nah, dengan aku bisa memberikan kesejahteraan, membentuk dari sekarang untuk mereka, aku pengen mereka jadi orang yang bisa berkiprah buat orang lain, berkarya buat orang lain, gitu kan. Berdampak buat orang lain, tanpa mikirin gue aja belum nih, gitu. Itu dia, gitu. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya tentang wealth apa yang diinginkan oleh Laura saat ini ya, tapi lebih dalamnya lagi adalah tentang anak-anaknya gitu ya, tentang masa depannya. Dan yang lebih penting lagi adalah bukan hanya tentang masa depan, tapi bagaimana kalau kita berbagi nggak harus punya dulu tadi ya. Dengan apapun itu kalau lo mau berbagi ya bisa. Nggak punya materi, lo punya pikiran. Ya kan, nggak bisa berpikir, lo punya tenaga. Ya kan, banyak hal yang bisa lo lakukan. Ya kan? Waktu, benar banget. Oke, so Laura, thank you banget. Gue udah diundang di Bakso Boy gitu ya kan. Bakso Boy 99 gitu ya, yang udah 1 tahun lebih. Mau online, mau ada depotnya juga gitu ya kan. Dan saya nggak di-endorse ya teman-teman ya. Tapi saya memang suka banget baksonya, Bakso Boy ini. Saya udah lama lah makan Bakso Boy ini. Dan udah habis 2 mangkok hari ini. So, thank you banget. Gue ada diundang. I wish you sukses terus dan sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Kapanpun itu. Oke? Iya, thank you banget ya. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu teman-teman Inspirasi Aji di next episode.